Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbudik fa innahu yuqidhu lis-shalah. Rawahu Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, jangan kalian mencaci maki ayam. Kenapa? Karena ayam itu ketika di pagi hari berkokok untuk membangunkan orang sholat. Nah, dari hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya, jangan biasakan mencaci. Sekalipun yang kita caci itu hewan, maka tidak semua hewan itu baik untuk dicaci. Buktinya ayam nggak boleh dicaci. Ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mari kita sama-sama memperhatikan, kenapa kok ayam itu nggak boleh dicaci? Karena ayam membangunkan orang untuk sholat. Bayangkan nih, ayam membangunkan orang untuk sholat, itu dijaga kemuliaannya sampai Nabi punya sabda khusus larangan mencaci maki ayam. Anda bisa bayangkan nggak betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk sholat, orang yang mengajarkan kepada orang lain tentang tata cara sholat yang benar. Tentu lebih mulia. Ayam aja secara nalurinya dia berkokok, bangunin aja dimuliakan kok. Apalagi kita dengan usaha, kita mendekati teman kita mungkin yang belum mengerjakan sholat, setelah itu kita ajarin. Kita mungkin mendekati anggota keluarga kita, mungkin kita punya pembantu, karyawan dan lain sebagainya yang belum mengerjakan sholat. Ketika kita punya niatan dan akhirnya kita wujudkan niat itu dengan usaha, bagaimana sih agar mereka ini mengerjakan sholat dan bisa mempelajari cara sholat yang baik dan benar. Kita lakukan semuanya itu, maka kita sungguh akan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sekarang ini kita bukan hanya sekedar membutuhkan orang yang pandai memvonis, nggak sholat hukumnya gimana, nggak sholat nanti jenazahnya disolatkan atau tidak. Kita keluarlah dari perdebatan semacam itu. Kita fokus sekarang gimana caranya menjadikan yang belum sholat itu jadi sholat. Ini yang harus kita pikirkan. Caranya gimana, metodenya gimana. Dan tentu kita nggak bisa langsung. Caranya yang namanya dakwah itu mengajak, bukan nyuruh, bukan memerintah. Malah dikatakan artian kata dakwah itu seperti undangan untuk makan. Kita kalau mengajak orang makan bersama, kira-kira gimana? Cara mengajaknya kan kita atur, wajah menyenangkan, bahasa lemah lembut. Begitulah juga caranya kita mengajak orang untuk mengerjakan sholat. Nah, pelajaran yang berikutnya, ayam nggak boleh dicaci karena membangunkan orang untuk sholat. Kalau ayam aja nggak boleh dicaci, lalu bagaimana dengan para ulama yang sebagian besar hidupnya dibaktikan untuk mengajarkan kepada orang tentang caranya sholat? Kita khawatir, dan mungkin ini jadi keprihatinan kita bersama, ini zaman sekarang adalah zaman paling banyak dihinakan para ulama. Belum pernah ulama dihinakan seperti zaman saat ini. Dicaci maki di medsos, kadang dibuat mimenya, dipelesetkan namanya. Ini bisa mengundang murka Allah yang semacam ini. Ayam nih karena bangunin orang sholat lo nggak boleh dicaci, apalagi dengan para ulama. Saya nggak ngikut ulama itu, silahkan. Anda tidak harus mengikuti semua ulama, nggak harus. Ikuti ulama yang Anda jadikan sebagai guru. Karena memang ulama harus punya manhaj yang berbeda. Karena umat ini permasalahannya kompleks dan luas. Ulama harus punya manhaj yang berbeda. Silahkan para ulama berbeda, yang penting tidak saling mengganggu. Dan yang awam-awam seperti kita ini, silahkan ikuti ulama yang kita pilih untuk kita jadikan teladan, dan jangan pernah mencaci maki ulama yang lainnya.
Kenapa? Karena sesungguhnya mencaci maki ulama yang lainnya adalah perbuatan yang sangat tercela. Imam Ibn Asakir beliau mengatakan sesungguhnya orang yang biasa mencaci maki ulama dengan lisannya, maka Allah akan menjadikan hidupnya itu penuh dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kata beliau Ibn Asakir, daging ulama adalah daging yang beracun. Anda ghibah seakan Anda seperti makan dagingnya ulama. Kalau Anda sampai makan dagingnya ulama, maka Anda makan daging yang beracun. Yang mati bukan jasad Anda, tapi yang mati adalah hati Anda. Kalau hati sudah mati, dari mana Anda mau dapat petunjuk? Ayat Quran gak akan bisa memberikan petunjuk pada Anda. Hadis Nabi gak bisa memberikan nasihat pada Anda. Dan semua pintu kebaikan akan tertutup ketika orang itu hatinya mati. Sebab hatinya mati diantaranya adalah lisan yang lancang, menghina dan mencaci maki para ulama. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari segala macam perbuatan yang bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.